Saudara-saudara yang terkasih, jumpa bersama dengan saya, Romo Doni CMF, dalam edisi Musafir Minggu Sapaan Firman 10 Mei 2020. Mari kita awali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, dalam diri Yesus Kristus, Putramu yang telah bangkit, Engkau hadir di tengah-tengah kami dan menjadi jalan, kebenaran, dan kehidupan bagi kami. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat mengikuti Putramu itu dengan tekun dan setia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila Aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana Aku berada, kamu pun berada, dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara, sahabat musafir yang terkasih, apa kabar kalian? Pasti kalian baik-baik saja. Berkat Tuhan selalu menyertai kalian. Saya sangat yakin, karena jikalau Anda tinggal di rumah saja, pasti Bapa akan memberkati kalian dalam situasi sekarang ini. Mengapa penting sekarang kita tinggal di rumah saja? Ya, Anda pasti tahu, entah pesan dari pemerintah ataupun juga pesan dari siapa saja untuk menjaga kesehatan Anda.
Tetapi saya ingin mengangkat pesan ini karena hari ini kita mendengar satu perikop dari Injil Yohanes yang berjudul Rumah Bapa. Rumah Bapa apa artinya? Pasti kita membayangkan satu rumah yang sangat besar, entah di surga atau di mana saja kita meyakini itu adalah rumah Allah. Tetapi satu pesan yang pasti penting untuk kita, bahwa tinggal bersama Allah pasti membahagiakan. Tinggal di dalam rumah Allah adalah tinggal di dalam kasih Bapa. Siapa yang tidak mau tinggal di dalam kasih? Siapa yang tidak pernah mengasihi? Atau siapa yang tidak pernah dikasihi? Kita semua pasti punya pengalaman itu. Karena mengasihi itu adalah sesuatu yang sangat dalam di dalam diri manusia. Nah, untuk tinggal di dalam kasih Bapa, Tuhan Yesus memberikan beberapa pesan hari ini yang penting untuk kita, supaya kita bisa membangun relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita bisa tinggal di dalam rumah Bapa. Dan terutama yang paling penting adalah kita bisa tinggal di dalam kasih Bapa, bukan hanya nanti di surga, tetapi sejak di dunia ini kita sudah bisa tinggal di dalam kasih Bapa. Bagaimana cara-caranya itu? Pesan yang pertama dari Tuhan Yesus adalah di ayat yang kedua. Saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Jadi Yesus menyampaikan bahwa di rumah Bapa ada banyak sekali tempat tinggal. Artinya rumah Bapa itu luas sekali. Bisa juga kita katakan kasih Bapa itu sangat luas, terbuka untuk semua orang. Dan Anda, saya juga adalah orang yang dipilih Bapa untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Untuk bisa tinggal di dalam rumah Bapa yang luas itu, Tuhan Yesus berpesan, percayalah kepadaku. Itu pesan yang sangat utama di dalam Injil Yohanes, supaya kita percaya kepada Allah. Dan bagaimana kita percaya kepada Allah? Percayalah kepada Yesus. Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepada aku. Tindakan percaya ini adalah satu tindakan kasih. Ketika kita mengasihi orang, kita pasti percaya kepada dia. Ketika kita mengasihi Yesus, pasti kita akan percaya kepadanya. Dan bagi Yesus ini caranya, supaya kita bisa tinggal selalu di dalam kasih Bapa, mulai dari dunia ini. Pesan Yesus yang kedua untuk kita adalah di ayat yang ke-6. Yesus menjawab Thomas, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus memberi pesan ini kepada Thomas yang bertanya kepadanya, Kemana engkau pergi Tuhan? Supaya kami bisa mengikuti engkau. Kami tidak tahu jalan ke situ. Karena itu Yesus memberi pesan demikian, bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ini supaya kita juga bisa menjalankannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita sungguh mengasihi Tuhan dan ingin tinggal di dalam kasih Tuhan, kita tahu jalan untuk sampai ke sana melalui siapa. Kita tahu kebenarannya oleh siapa. Dan kita tahu hidup kita entah di dunia ini ataupun sampai kepada hidup kekal, kita tahu kemana kita harus mencari, kemana kita harus mengarahkan tujuan hidup kita. Kita tahu Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup kita. Dan pesan Yesus yang ketiga di dalam teks ini untuk kita bisa hidup di dalam kasih Bapa adalah di ayat ke-10. Yesus menyampaikan, Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Artinya Yesus menyatakan kesatuan. Kesatuan teologis antara Dia dan Allah, antara Bapa dan Putra, antara Anak dan Bapa. Ini melambangkan satu kesatuan yang tinggi, yang dalam, yang melampaui kemampuan kita manusia untuk memahami. Tetapi iman membantu kita, membantu akal budi kita untuk bisa memahami kesatuan itu. Ketika kita berada di dalam kasih Yesus, kita juga sementara berada di dalam kasih Bapa itu sendiri. Sahabat musafir yang terkasih, 3 pesan Yesus tadi. Yang pertama, di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal.
Yesus akan pergi dan menyediakan tempat bagi kita. Yang kedua, Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan yang ketiga, Yesus dan Bapa adalah satu. 3 pesan ini mungkin bagi kita sangat abstrak. Mungkin bagi kita ini di luar kemampuan kodrati kita. Tetapi Yesus tidak sampai di situ saja. Dia ingin supaya apa yang kita pahami adalah sungguh-sungguh sebuah pemahaman yang mengantar kita kepada iman. Iman kita kepada Bapa. Bukan hanya di dunia ini, tapi juga nanti ketika Dia mempersiapkan tempat bagi kita bersama dengan Bapa di surga. Tetapi Yesus juga ingin mengajak kita untuk melakukannya di dunia ini. Ada banyak hal-hal konkret juga yang Yesus sampaikan supaya kita bisa melakukannya mulai dari dunia ini. Hidup di dalam kasih Bapa, kita mulai dengan pekerjaan-pekerjaan yang bisa kita lakukan di dunia ini. Bagaimana itu? Nah, ayat yang terakhir yang menjadi permenungan kita, yang membuat permenungan ini menjadi lebih konkret, adalah ketika Yesus menyampaikan hal ini di ayat ke-12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Yesus menyatakan bahwa orang yang percaya kepadanya juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan itu. Pekerjaan-pekerjaan apa? Saya sangat yakin kita semua mempunyai aktivitas. Kita semua mempunyai pelayanan. Kita semua memiliki pekerjaan. Tetapi kita juga memiliki cara untuk bagaimana mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang terdekat kita ataupun juga kepada banyak orang. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan itu. Tapi ada beberapa hal yang lebih konkret, yang lebih dalam, yang ingin saya bagikan dalam permenungan ini. Saudara-saudara, belajar dari Yesus, kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik atau yang menunjukkan kasih kepada banyak orang. Pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus adalah Dia mempromosikan kehidupan, Dia mempromosikan harapan, Dia mempromosikan kasih. Nah, kalau kita melihat dari cara Yesus hidup dan cara Dia melayani, Dia selalu memberi harapan hidup kepada banyak orang. Dia selalu memberi hal-hal yang positif kepada orang. Dia selalu bahkan juga mengampuni orang yang bersalah kepada Dia. Artinya, Dia mau supaya orang hidup, orang punya harapan, orang selalu berpikir positif dengan hidupnya. Kita bisa mencontohi cara Yesus ini, yaitu untuk mempromosikan kehidupan, mempromosikan harapan, mempromosikan kasih dengan kata-kata kita yang positif. Ketika kita memberikan pujian, ketika kita memberikan harapan kepada orang, ketika kita memberi berkat kepada orang, ketika kita mendoakan orang. Katakanlah situasi sekarang, siapa yang mau Anda doakan? Mungkin kita semua akan berdoa untuk para medis. Kita doakan mereka supaya mereka terhindar dari sakit dan mereka tetap kuat untuk melayani. Kita berdoa juga untuk keluarga kita supaya semua tetap sehat. Orang tua mungkin memberikan pujian kepada anak-anak meskipun dalam situasi sulit masih mau belajar, entah online ataupun offline. Karena di sisi yang lain, ada begitu banyak budaya yang tidak mempromosikan kehidupan, yang tidak mempromosikan harapan, yang tidak mempromosikan kasih. Tetapi mereka justru menunjukkan yang sebaliknya atau yang berlawanan dari itu. Katakanlah orang yang selalu sinis, orang yang selalu mengeluarkan kata-kata yang tidak membangun hidup orang, mengkritik tetapi tidak membangun, memaki orang lain, merencanakan yang jahat, yang tidak mendoakan malah mencela orang lain, yang tidak memberi berkat tapi justru menjatuhkan orang lain. Ini adalah hal-hal yang tidak menunjukkan kasih. Yesus tidak mengajarkan kita demikian. Kita berguru kepada Dia, artinya kita harus mempromosikan yang positif, yang baik, yang membangun, yang mengapresiasi, meskipun itu kecil yang dilakukan. Tetapi jika kita melakukan itu dengan kasih, nilainya pasti sangat besar. Oleh karena itu pesannya untuk kita hari ini, jikalau Anda selama ini kurang menjalankan budaya, mempromosikan kehidupan, harapan, dan kasih,
Tetapi lebih banyak budaya yang kematian, pesimis, negatif. Mari kita ubah hal itu. Mari kita coba untuk berbagi hal-hal yang positif, yang baik kepada banyak orang, sebagai tanda bahwa kita hidup di dalam kasih Tuhan. Cobalah, Anda pasti bisa. Maka untuk menguatkan Anda, ketika Anda mau berbagi yang baik, mau memberikan pujian, memberikan yang positif, mau memberi berkat, mau memberi doa, melawan dari semua kebiasaan negatif yang tidak melambangkan kasih, tinggal di dalam Allah, tinggal di dalam Yesus. Mari kita menggunakan doa seperti apa yang Yesus ajarkan dalam ayat-ayat yang terakhir teks hari ini. Apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Ini pesan Tuhan yang sangat baik untuk kita. Berdoalah, mintalah. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mintalah dalam nama Yesus, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, supaya kita bisa tinggal di dalam rumah Bapa. Amin. Sahabat-sahabat musafir yang terkasih, mari kita tutup renungan kita hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah membukakan pintu gerbang iman bagi semua bangsa segala zaman. Kami mohon berilah kami pada zaman sekarang ini orang-orang yang membaktikan diri dalam doa dan pelayanan sabda. Tambahkanlah jumlah para murid yang percaya penuh akan sabda Putramu, yang saling menaruh cinta tanpa pamrih, sebagaimana diajarkan Yesus kepada kami. Demi Yesus Kristus Putramu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Semoga Tuhan yang Maha Kasih akan selalu melindungi kita dengan kasih dan berkat-Nya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pregate noi Santa Madre di Dio, perché siamo residenti delle premesse di Cristo.